pagi Bu Ita dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 mahasiswa Universitas Kristen Maranatha akan memaparkan materi mengenai transfer pricing and taxation. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu Aura Regia, Felicia Giovanni, Andrew Matthew, dan Carmen Tiffany. Selamat mendengarkan. Apa itu transfer pricing? Transfer pricing adalah tindakan pengalokasian laba dari entitas perusahaan dari satu negara ke entitas perusahaan negara lain dalam grup perusahaan dengan tujuan untuk meminimalisir bukan menghindari pajak. Lalu berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 32 PJ 2011, transfer pricing adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Dasar hukum transfer pricing itu diatur dalam pasal 18 UU nomor 7 tahun 2021 tentang UU HPP. Pada pasal tersebut, tepatnya pada ayat 3 disebutkan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan atau biaya sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Hubungan istimewa dapat muncul karena pertama, wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung maupun tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lainnya. Lalu yang kedua, wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya 2 atau lebih wajib pajak yang berada di bawah penguasaan yang sama, baik langsung maupun tidak langsung. Terakhir, yang ketiga adalah terdapat hubungan sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus atau ke samping 1 derajat. Selanjutnya, terdapat pedoman internasional yang menjadi acuan dan referensi dalam praktik transfer pricing. Yang pertama ada Organization for Economic Cooperation and Development Transfer Pricing Guideline for Multinational Enterprise and Tax Administration 2022. Yang kedua ada United Nations Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries 2021. Dan yang ketiga ada OECD G20 Base Erosion and Profit Sharing atau BEPS Project. Dan terdapat rujukan internasional lainnya. Transaksi antar anggota perusahaan multinasional tidak luput dari praktik transfer pricing, terutama oleh wajib pajak penanaman modal asing dan cabang perusahaan asing di Indonesia yang termasuk dalam kategori Badan Usaha Tetap (BUMT). Direktur Eksekutif Center for Indonesian Taxation, yaitu Justinus Prastowo, mengatakan bahwa praktik transfer pricing lebih banyak dilakukan perusahaan multinasional dalam minimalisir setoran pajak ke negara. Akibatnya, Indonesia berpotensi kehilangan penerimaan pajak hingga 100 triliun setiap tahunnya. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai macam model penegakan skema aturan regulasi yang tercantum dalam PMK nomor 213/PMK 03/2016 mengenai transfer pricing dengan pengontrolan secara teratur melalui 3 dokumen berupa local file, yaitu kewajaran sebuah transaksi. Yang kedua, master file, yaitu mengenai deskripsi usaha yang dilakukan. Yang ketiga, country by country report atau CBCR, yaitu penjelasan data keuangan perusahaan dan grupnya. Dokumen-dokumen tersebut difungsikan untuk menjawab permasalahan transfer pricing dengan menetapkan 3 prinsip berupa sederhana, murah, dan ketersediaan. Apa sih sanksinya bagi WP yang tidak patuh dalam pelaporan dokumen transfer pricing? Nah, yang pertama yaitu bagi wajib pajak yang tidak menyelenggarakan dokumen transfer pricing, maka sanksinya berupa dengan diterbitkannya SPKB pasal 13 ayat 1 huruf D dengan sanksi berupa kenaikan sebesar 50%. Sedangkan bagi WP yang telat atau hingga batas waktu yang sudah ditentukan belum juga menyampaikan dokumentasi transfer pricing, pengujian ALP dapat dilakukan secara jabatan, tidak mempertimbangkan TP-Doc. Sanksinya sesuai yang diterbitkan oleh SKPKB pasal 13 ayat 1 huruf A dengan sanksi bunga 2% per bulan. Lalu, sementara bagi WP yang memanipulasi dokumen transfer pricing berdasarkan informasi yang tidak benar, maka bisa dikenakan sanksi pidana. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam fenomena atau permasalahan transfer pricing. Dapat kita lihat pada diagram berikut ini, kalau misalkan kasus transfer pricing dari tahun ke tahunnya itu selalu mengalami peningkatan yang telah diungkapkan oleh Mutual Agreements Procedure Statistic tahun 2020 yang diterbitkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development. Kalau misalkan kasus sengketa transfer pricing tahun 2020 itu sangat tinggi, yakni sebesar 2.508 kasus baru sengketa transfer pricing. Untuk mencegah terjadinya transfer pricing, dapat dilakukan tahap pemeriksaan. Yang pertama di sini adalah tahap persiapan, yaitu pemeriksa pajak mengumpulkan dan juga mempelajari data dari wajib pajak terkait transaksi afiliasi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa untuk dijadikan pertimbangan dan juga penyusunan rencana pemeriksaan dan juga program yang harus dilakukan.
Yang kedua di sini adalah tahapan pelaksanaan pemeriksaan, yaitu dengan mengumpulkan keterangan dan juga bukti terkait mengenai transaksi afiliasi untuk menentukan karakteristik usaha wajib pajak dan juga memilih metode transfer pricing dan menerapkan prinsip kewajaran dan juga kelaziman usahanya. Dan yang ketiga adalah tahapan pelaporan pemeriksaan dengan menggunakan jenis dan bentuk surat untuk digunakan dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa, antaranya menggunakan surat permintaan keterangan atau bukti, surat pernyataan, transaksi dalam hubungan istimewa, laporan keuangan tersegmentasi, analisis supply chain management, dan juga analisis mengenai fungsi, aset, dan juga resiko, kemudian karakteristik dari usaha, analisis kesebandingan, surat panggilan, dan juga berita acara mengenai keterangan transaksi afiliasi. Selanjutnya, terdapat langkah-langkah dalam mengantisipasi transfer pricing. Yang pertama di sini adalah pricing, yaitu negara-negara direkomendasikan untuk mengadopsi transfer rules, yaitu memberikan kewenangan kepada negara untuk mendistribusikan, membagikan, dan juga mengalokasikan gross income, pengurangan penghasilan, kredit atau allowance yang mempengaruhi penghasilan kena pajak antara wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa untuk menentukan penghasilan kena pajak yang sebenarnya. Yang kedua di sini ada mutual agreements procedure, yaitu tujuannya untuk memberikan kepastian hukum dan memberi panduan dalam pelaksanaan prosedur administratif dalam P3B. Selanjutnya ada advance pricing agreement, yaitu kesepakatan harga transfer antara wajib pajak dan juga dengan dirjen pajak mengenai harga jual wajar produk yang dihasilkan kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Hal ini juga untuk mengurangi terjadinya praktik penyalahgunaan transfer pricing oleh perusahaan multinasional. Selanjutnya ada langkah strategis yang dilakukan oleh Dirjen Pajak dengan menetapkan ketentuan-ketentuan, yaitu yang pertama ada persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B dengan pembagian hak pemajakan, mencegah double tax dan double non-tax. Yang kedua ada persetujuan pertukaran informasi perpajakan dengan perjanjian pertukaran informasi dengan negara mitra, terutama low tax jurisdiction. Yang ketiga ada konvensi tentang bantuan administratif bersama di bidang perpajakan terkait prosedur pertukaran informasi dan juga bantuan penagihan pajak. Dan yang keempat ada klausul-klausul perpajakan, yaitu seperti perjanjian promosi dan juga perlindungan penanaman modal atau P4M dan juga perjanjian perdagangan atau bilateral trade agreement. Perkembangan riset transfer pricing. Pada tahun 2020, hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh pajak, withholding, dan exchange rate terhadap keputusan transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar BNI periode 2013 sampai 2017 adalah pajak berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan transfer pricing. Beban pajak yang semakin besar ini akan mendorong perusahaan untuk menekan beban pajak dengan melakukan keputusan transfer pricing, yaitu mengalihkan kewajiban perpajakan ke perusahaan yang memiliki hubungan istimewa di negara lain yang tarif pajaknya lebih rendah. Kemudian untuk tahun 2021, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transfer pricing berdampak pada penghindaran pajak. Semakin tinggi tarif pajak suatu negara, maka akan semakin besar juga perusahaan melakukan penghindaran pajak atau tax avoidance. Karena pajak bagi perusahaan bisa dipandang sebagai beban yang akan mengurangi laba. Hasil penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian sebelumnya, yaitu praktik transfer pricing yang sering digunakan oleh perusahaan sebagai alat untuk menghindari atau menggelapkan pajak. Pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BNI sendiri melakukan transfer pricing dalam rangka menghindari pajak atau tax avoidance. Dari dua penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan multinasional ini biasanya menggunakan transfer pricing untuk meminimalkan beban pajaknya yang harus dibayar. Kemudian semakin tingginya tarif pajak suatu negara, maka akan semakin besar juga kemungkinan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak atau tax avoidance, karena pajak bagi perusahaan akan dipandang sebagai beban yang akan mengurangi laba. Kemudian saran yang dapat kami berikan yaitu perlunya penetapan standar harga menggunakan historical cost serta penetapan regulasi dalam transfer pricing, serta melakukan transparansi dan akuntabilitas transfer pricing melalui mekanisme kemajuan teknologi dan juga integrasi antar negara. Sarannya bagi perusahaan multinasional sendiri yaitu hendaknya melakukan perencanaan pajak terlebih dahulu dan pemeriksaan pajak secara berkala untuk menghindari penyalahgunaan praktik transfer pricing dan membuat kesepakatan harga sesuai pasar. Kemudian di sini ada referensi-referensi yang kami pakai. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.